sketsa itu kan kalau yang saya tuh kayak gambar gitu ya, gambaran kerangkanya gitu kan. Sketsa mimpi tuh berarti seakan-akan kayak ayo mimpinya mana, bikin dulu minimal gambaran mimpinya mau kayak gimana, sampai nanti bisa terwujud bentuk yang sesungguhnya gitu ya. UIN Banten jurusan bimbingan konseling Islam. wow bimbingan konseling Islam ya, jadi BK ya. Iya. BK tapi Islam. Bedanya apa sih kalau boleh tahu sama BK biasa? Ya ada I-nya. Iya. Iya itu. Sangat sulit ditebak sekali ada I-nya. Sketsa mimpi, dream comes true. Asik. Itu satu jingle baru diciptakan. Iya, mantap tadi sekali. ya kan, khusus buat sketsa mimpi ya kan. Mantap. Sudah ada di sini logonya, keren banget. Ini salah satu logo yang pertama saya lihat. Ini langsung suka gitu ya. Ngapain Warnanya kita? bagus juga. Kenapa? Warnanya juga bagus. Warnanya juga bagus. Iya, karena ini warnanya apa tuh? Ada biru ya? Biru, kuning ya kalau nggak salah. Iya, warna emas-emas gitu. Warna emas-emas gitu ya. Iya. Kayak saya dong mas-mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga keadaannya sehat walaupun sekarang mulai ada kasus-kasus baru lagi katanya, ada Omikron dan lain sebagainya. Itu. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin silahkan ya divaksin 1, 2. Kalau udah ada booster silahkan di booster ya. Saya juga baru dapat kabar katanya booster di rumah sakit Serang, kota Serang itu sudah tersedia. Alhamdulillah. Jadi silahkan teman-teman dikejar ya dan tetap jaga kesehatan. Kami berdua sudah vaksin ya, tetap jaga jarak dan ini tapping. Jadi tidak live, penontonnya juga tidak ada, cuma 1 orang. Salah satu founder dari Sketsa Mimpi ini ya. Oke, apa kabarnya Teteh? Alhamdulillah. Oke, ini adalah Teteh Fatonah. Ya. Teteh Fatonah ini adalah salah satu penulis ya. Penulis di buku Dream Comes True. Ya, dari Sketsa Mimpi ya. Betul. Sketsa Mimpi. Nah, boleh tahu nggak Teteh ini kan mungkin kalau anak UIN udah ada yang tahu ya kan. Kita juga pengen nih anak UIN Tirta, anak UIN Baja, anak UIN Sera biar pada tahu. Iya. Teteh Fatonah ini nah, ada suara itu dulu, tidak apa-apa. Teteh Fatonah ini aslinya orang mana? Oke, izin memperkenalkan diri Mangga. ya Kak, teman-teman semuanya. Nama saya Fatona, tinggalnya di Menes, Pandeglang. Menes ya? Uh, Ada suara. Ya, oke. Ada iklan dulu tadi ya. Namanya juga Gang Pembangunan ya. Iya, betul. Ya, Teh Fatonah tadi ya. Teh Fatonah itu aslinya dari mana nih? Aslinya dari Menes, Pandeglang, Dari di ujung Menes. Pandeglang sana. Mm-mm. Tapi kalau di Pandeglang itu Menes terkenal sih, alhamdulillahnya. Terkenal? Terkenal banget. Kalau misalkan di kampus nih, kalau Fatona ngenalin kalau Fatona dari Menes, itu suka dibilang, oh orang Menes mah orok gitu. Iya kan ya? Menes katanya. Ya, orang ya. Menes, terus katanya orang Menes mah suka makan sambal gitu kan. Jadi Emang iya ya? jadi khas banget tuh Menes tuh. Jadi ngerasa kalaupun kemana-mana bilang saya adalah anak Menes itu suka di aku gitu. Pede. Ngerasa Iya. kalau orang Menes tuh ya ada di mana-mana. Betul. Jadi kayak ngerasa banyak keluarga aja kalau ngaku anak Menes gitu. Alhamdulillah. Karena banyak orang-orang hebat juga dari Menes kan ya. Iya. Iya, tokoh-tokoh terkenal di Pandeglang itu di Banten banyaknya dari Menes. Terus Iya. sepertinya Pandeglang pernah jadi tuan rumah Muktamar NU. Iya. Itu di Menes kan Iya, salah satunya. Muktamar NU yang ketiga di Menes. Ketiga lagi. Keren banget Keren ya. banget, alhamdulillah. Jadi Menes tuh kalau bisa bikin kabupaten sendiri juga bisa kayaknya. Iyalah, apalagi kan alhamdulillah kemarinnya itu yang ketua MUI Provinsi Banten juga kan dari Menes. Dan kebetulan memang beliau adalah guru Fatona sekolah di yayasan beliau. Yayasan beliau di mana tuh? Di Malnu. Malnu ya? Ya, beliau kepala sekolah Fatona. Wah, alhamdulillah. Berarti
Tadi juga udah dijelasin nih, ternyata Fatonah ini lulusan dari Malnu ya. Malnu tuh singkatan apa sih? Madrasah? Matlaul Anwar Linahdlatul Ulama. Sangka saya Madrasah Aliyah, MA-nya bukan Iya, ya? Madrasah Aliyah. Kenapa tuh bisa ada MA sama NU-nya? Bener nggak kayak gitu? Ada sejarahnya apa gimana? Kamu tahu nggak? Sejarahnya ya Singkat aja. Karena kita bahas itu nanti lebih banyak lagi sih. Apa tuh? Kalau nggak secara bahasa lah, artinya apa tuh? karena kalau dibilang madrasah itu kan ibaratnya yayasan ya, Betul. belum ke negeri ya. Mm-mm. Itu jadi emang punya yayasan sendiri dari keturunannya mama di sana gitu kan, punya beberapa anak, dan setiap anak itu diamanahkan untuk memegang madrasah gitu kan. Iya. Pak Ketua MUI itu Pak Haji Mani itu kan megangnya MTS. Betul. Terus anak yang kedua, ketiga, keempat itu juga megang, ada yang aliyahnya, SMK-nya, SMP-nya, MTS-nya, SMA-nya. Jadi itulah kenapa disebut dengan yayasan gitu kan, madrasah lah. Terus kenapa ada NU-nya? Karena memang Tadi awalnya kata-katanya apa? MA-nya berarti bukan madrasah kan? Bukan. Apa tuh? Matlaul Anwar. Nah, itu yang saya pertanyakan itu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kenapa itu ya? Ya karena kan dulu kalau kita berbicara tentang sejarah, sebenarnya NU itu dulu pernah masuk ke jajaran Matlaul Anwar gitu. Cuman karena memang ada kurang tahu ya kenapa bisa ada sejarahnya waktu itu ya, memisahkan diri gitu kan. Jadi ditambahlah NU di belakangnya. Jadi Matlaul Anwar Linahdlatul Ulama. Karena memang Matlaul Anwar tuh salah satu yang tertua juga kan, sudah berdiri bahkan seperti sebelum NU sepertinya. Dan dulu memang kita tuh sebenarnya sekolahnya di MA gitu kan. Ya. Cuman karena kurang tahu ya kenapa bisa memisahkan diri, yang Malnu ya nih yang memisahkan diri, sehingga kita bikin baru madrasah baru gitu. Keren. Itu teman-teman yang tahu silahkan komentar ya. Kenapa sejarahnya Matlaul Anwar Linahdlatul Ulama. Tuh. Mangga yang tahu itu bakal jadi sejarah keren banget ini untuk diungkap. Oke. Nah, Teh Fatonah ini salah satu penulis ya, teman-teman. Salah satu penulis di sketsa Dream Comes True dari sketsa mimpi. Nah, makanya masuk ke konten seingat saya. Nah, seingat saya kenapa? Karena di setiap ingatan itu banyak harapan. Bener ya Teh ya? Iya. Karena Teteh pas berusaha mengingat pasti banyak kan ya harapan-harapan yang pengen dicapai. Nah, boleh tahu nggak sketsa mimpi itu apa sih? Sebuah komunitas atau apa nih? Boleh diceritain dikit? Iya, jadi sketsa mimpi itu adalah sebuah gerakan sosial kepemudaan. Oke. Ya, yang umumnya seperti itu, yang dirilis oleh orang-orang besar lah menurut Fatonah ya. Menurut Fatonah sendiri dirilisnya oleh orang-orang yang sangat berbakat dan yang jiwa sosialnya tuh tinggi sekali. Okay. Ada dari Bang Aldi, Teh Irma, sama Teh Reska ya. Reski ya, lupa teman saya soalnya kalau itu. Iya, maaf Teh Reski, maaf. Iya, itu. Jadi menurut Fatonah sketsa mimpi ini dibangun oleh orang-orang luar biasa, sehingga manfaatnya itu terasa juga oleh Fatonah yang baru belajar gitu kan. Jadi Fatonah sih sangat berterima kasih sekali kepada sketsa mimpi yang menjadi wadah nih, menjadi wadah dari kita orang-orang yang mau belajar untuk menggapai mimpi dan mencari lingkungan yang memang membantu kita untuk mewujudkannya loh, mendukung untuk mewujudkan mimpinya gitu ya. Dan sketsa mimpi ini adalah wadahnya ya. Wadahnya para pemuda generasi yang ingin mewujudkan mimpi kita lewat wadah ini gitu. Dan akhirnya dibuatlah atau dipublislah buku ini ya, Dream Comes True ini sebagai wadah dari sketsa mimpi tadi. Betul. Jadi isinya tuh bener-bener cerita mimpi-mimpi para penulisnya atau gimana? Kebetulan buku Dream Comes True itu dibuat di tahun 2020 Kak. 2020 ketika masa pandemi. Jadi gitu. Motivasi kita itu mikirnya gini, bukan menjadi penghalang pandemi untuk mewujudkan mimpi gitu kan. Pandemi itu bukan penghalang untuk kita itu meraih mimpi kita, cita-cita kita gitu kan. Kalau kita mau bermimpi, keadaan bagaimanapun ya kita bakal bisa mewujudkannya gitu kan. Itu kata founder dari sketsa mimpi ini ya. Jadi di seluruh isi buku ini sebetulnya hampir rata-ratanya itu membahas tentang mimpi mereka di masa pandemi. Termasuk buku yang Fatonah tulis. Oke. Nih saya bacain dulu. Dreams Come True.
Kisah para pemimpi tentang bagaimana memaknai hidup dari setiap perjalanan. Wow, ini penulisnya juga ada 11 ya? Iya, betul. Ada 11 orang penulisnya di sini. Terus pengantarnya juga dari Bapak Hasan Basri SAG. Ini wakil ketua DPRD Kota Serang. Wow. Terima kasih nih Bapak udah berkenan ngasih pengantar di sini ya. Ini keren banget sih. Why we do build our dream. Kenapa sih kalau menurut Teh Fatona sendiri kenapa kita harus membangun mimpi kita? Kenapa? Kalau menurut Fatona sendiri itu sebuah keharusan ya. Sebuah keharusan. Oke. Karena hidup itu kan memang harus ditata ya. Yeah. Hidup itu memang harus ditata. Gimana kedepannya itu ya kedepannya itu gimana kita sekarang gitu kan. Jadi untuk menata ke depan itu memang harus di apa namanya ditata di sketsain dari sekarang gitu tuh. Makanya sketsa mimpi namanya. Iya, jadi ya gitu. Kalau misalkan kita ingin seperti A di suatu saat nanti, maka kita harus mempunyai jalan tangga untuk mewujudkan A tersebut. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan juga terwujudkan. Jadi sketsa itu kan kalau yang saya tuh kayak gambar gitu ya, gambaran kerangkanya gitu kan. Sketsa mimpi itu berarti seakan-akan kayak ayo mimpinya mana, bikin dulu minimal gambaran mimpinya mau kayak gimana, sampai nanti bisa terwujud bentuk yang sesungguhnya gitu ya. Iya, cuman Fatona juga dapat arahan dari foundernya bilang kalau misalkan kamu kalau udah punya mimpi, udah punya sketsa, tapi kamunya nggak punya lingkungan yang mendukung, itu juga terhambat gitu kan. Makanya kamu harus mempunyai lingkungan atau teman-teman atau komunitas yang bisa mendukung sketsa kamu gitu. Betul. Iya, karena lingkungan ngaruh ya, ngaruh banget ya sama sebuah sketsa mimpi itu. Betul. Oke, dan gambarnya juga di sini lucu banget. Apa sih namanya kayak balon udara gitu ya. Iya. Ini perlu dipertanyakan nih, yang kenapa ini bikin? Ini siapa yang bikin logonya? Logonya. Ini juga soalnya ada teman saya di sini yang editornya ini Reski. Reski apa namanya? Bentar, editornya itu Reski Febriani. Desainnya Arif Wijaksana, layoutnya Lia. Oh, keren. Keren banget Bu. Dan ini juga diterbitkan dari ini ya, di penerbit lokal lah ya, gitu ya. Jadi ini menambah kesan pemberdayaan karya dari teman-teman yang ada di sini. Keren banget. Nah, Teh Fatona, kita masuk ke tulisannya Teh Fatona ya. Di sini Teh Fatona itu pakai nama ini ya, nama pena ya. Iya, Fatona pakai nama pena. Auli Safitri. Iya. Oke. Nah, Teh Fatona di sini menulis judulnya Keluargaku. Nah, boleh diceritain nggak ini apa nih dari tulisan ini? Iya, jadi kan karena memang dari awal diskusi kita itu ngebahas tentang mimpi di masa pandemi, makanya Fatona mengambil judul tentang keluarga. Keluarga ya? Iya, jadi di buku yang berjudul Keluarga itu membahas tentang masa pandemi itu bagi mahasiswa yang merantau gitu kan, itu akan menjadi hal yang baik lah. Jadi kan ketika semuanya apa namanya ya, dipaksa untuk tidak keluar rumah gitu kan, atau kuliah online dipulangkan lah bahasanya, itu kan menjadi kesempatan untuk kami yang merantau pulang ke rumah gitu kan. Nah itu adalah kesempatan yang menurut kita anak rantau itu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu kan, karena biasanya kita pulang ke rumah 1 tahun sekali gitu kan, atau hanya beberapa bulan sekali. Lebaran, ini kita bisa beberapa hari, beberapa bulan di rumah gitu kan, ketemu sama orang tua, bisa bercanda tawa lagi gitu kan, terus bisa nemenin adik belajar. Dan itu menurut Fatona momen yang sangat luar biasa gitu kan bagi Fatona sendiri yang emang sering banget di perantauan gitu. Terus alhamdulillahnya juga di buku ini menceritakan tentang kisah asli Fatona yang ketika pandemi itu nggak meruntuhkan kreativitas kita untuk terus berkarya. Ya, jadi pandemi juga ternyata membuat Teteh untuk malah lebih produktif mungkin ya bisa dibilang ya, terus berkarya gitu kan. Karena yang tadinya harus kuliah di Serang, akhirnya harus di Menes di rumah, terus berkarya. Berkarya ini salah satunya tulisan ini. Iya, salah satunya tulisan ini gitu kan, dari founder Sketsa Mimpi juga ngajak supaya yuk kita bikin tulisan gitu kan, karena emang kita nggak ngapa-ngapain ya gitu kan, ya udah ayo gitu kan. Itu yang pertama. Terus banyak juga peluang-peluang lomba-lomba gitu. Jadi nggak tahu itu ya, karena memang banyak pemuda yang menginspirasi
para generasi untuk daripada rebahan mending ayo ikut lomba gitu kan. Lomba-lomba apa tuh? Lomba-lomba cipta puisi, bikin puisi gitu kan, esai gitu kan. Terus kayak yang kayak gitu-gitulah gitu. Yang menurut Fatona ya bisa Fatona lakuin. Jadi pas kalau emang udah waktunya istirahat dan emang udah bosen rebahan jadi kayak ya udah daripada rebahan terus mending kita bikin-bikin gitu kan, bikin esai, bikin cipta puisi gitu kan. Ya alhamdulillah sampai ada lah gitu kan rewardnya gitu kan, alhamdulillah. Jadi malah ya keberkahan dari COVID mungkin itu juga sih ya, kita di rumah jadi banyak karya, ya biasanya banyak lomba-lomba kan. Iya. Saya juga mungkin salah satunya nih yang dapat Iya kan? keberkahan dari itu. Iya, betul. Jadi saya bikin lomba video video pendek gitu, terus tentang ini sih, tentang istri ya. Ternyata juara 1 lagi. Padahal saya nggak niat. Masya Allah. Lumayan buat ala-ala ya. Buat iya. Alhamdulillah nggak besar sih, cuman kalau dikasih reward tuh ya seneng aja gitu. Seneng aja ya. Nah, kalau dari ini sketsa mimpi nih ya, kita ngomongin lagi. Sketsa mimpi Teteh berarti kan ini salah satunya Teh Fatona sudah terwujud salah satunya gitu ya, bisa nulis. Nah, sketsa mimpi selanjutnya apa? Masih ada lagi apa enggak? Ada sih. Apa kalau boleh tahu? Kalau mimpi Fatona tuh pengen banget keluar kota karena prestasi. Oh. Iya, jadi prestasi Fatona itu sekarang belum banyak atau belum bisa mengantarkan Fatona itu untuk ke luar negeri atau keluar kota lah. Keluar kota dulu gitu ya. Sebenarnya kemarin tuh pas KKN kita 2018, Fatona udah masuk tuh, udah lolos sebagai mahasiswa yang KKN keluar kota di Padang gitu. Itu memang benar-benar cita-cita Fatona, harapan Fatona, karena kita kesana tuh gratis kan, karena memang itu dilihatnya dari prestasi gitu kan. Fatona udah seneng banget tuh, cita-cita Fatona udah hampir bentar lagi terwujud gitu kan. Tapi karena memang ada PPKM, akhirnya nggak jadi, dan sampai saat ini belum kesampaian. Terus itu kalau ke Makassar bukan keluar kota lagi, keluar Jawa. Keluar Jawa ya gitu lah. Pengen banget itu tuh, harapannya belum sampai sekarang terwujud. Masih itu sketsa mimpinya, jadi bisa jadi salah satu yang mungkin pengen bisa dicapai lagi gitu ya ke depan. Bisa lah. Tapi kalau boleh tahu nih, banyak yang belum tahu nih. Teh Fatona ini UIN ya, mahasiswa UIN ya. UIN Banten, jurusan bimbingan konseling Islam. Oh, bimbingan konseling Islam ya. Jadi BK ya? Iya. BK tapi Islam. Bedanya apa sih kalau boleh tahu sama BK biasa? Ya ada I-nya. Iya. Iya itu. Sangat sulit ditebak sekali ada I-nya. Iya kan? Kalau dari materinya sama nggak? Kayaknya sih kita malah semuanya sama, cuman kita mah ada dikasih nilai-nilai dakwahnya. Nilai dakwahnya. Jadi pendekatannya melalui pendekatan Qurani gitu, pendekatan Islami, lebih ke rohaninya atau. Tapi setuju nggak biasanya yang datang ke BK itu adalah anak nakal? Setuju nggak? Enggak ya? Enggak lah. Enggak. Terus menurut Fatona kenapa? Gimana? Karena kan di BKI itu juga ada yang preventifnya, ada pencegahannya, ada penguatannya gitu kan. Ada yang memang mengatasi gitu kan. Enggak cukup orang yang punya masalah datang ke BK loh. Teman-teman kalau misalkan lagi kayak pengen punya teman cerita gitu kan, pengen punya teman berbagi, ya datang aja bisa ke guru ke BK gitu kan. Kita akan menjadi teman setia untuk teman-teman mendengarkan. Betul gitu. Sekali. Andai gurunya kayak gini ya. Tapi kadang-kadang di sekolah guru BK udah serem itu. Enggak loh teman-teman, enggak gitu ya. Justru kalau Fatona sendiri karena di jurusan BK itu menempatkan diri untuk menjadi teman siapapun gitu. Jadi kayak sebaya gitu ya. Iya. Jadi iya harusnya sih kayak gitu. Jadi untuk guru-guru BK minta tolong ya. Itu anak-anak muridnya dijadiin teman untuk bisa ngobrol ya. Oke. Ya, jadi ini merubah pemikiran saya juga sih tentang BK ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang masih SMA atau kalau mungkin udah Anda jadi orang tua gitu ya. Jadikan BK di sekolah itu sebagai teman juga kalau pengen curhat. Betul. Apa gitu. Karena istri saya juga dulu sempet ngabdi di BK. Dan dia benar-benar jadi temennya gitu loh. Sampai betah BK yang tadinya menyeramkan jadi tempat mereka untuk curhat dan tempat main. Harusnya kayak gitu ya. Harusnya seperti itu. Betul. Jadi BK tuh Pak Menteri, kalau bisa ruang BK itu dibuat senyaman mungkin. Betul. Iya. Kalau bisa kita punya ruangan khusus ruangan yang khusus lebih nyaman. kayak ruang psikologi gitu ya. Kayaknya keren deh gitu ya. Iya. Ya saya doakan BK-BK di seluruh Indonesia ya mendapatkan
tempat yang baik, tempat ngajar yang baik. Mudah-mudahan Teh Fatona juga. Sekarang berarti sudah semester akhir ya? Iya. Lagi ngejar skripsinya. Iya. Boleh tahu risetnya tentang apa Teh? Kalau Fatona lebih ke kajian pustaka sih. Kajian pustaka. Studi buku, ya tentang analisis buku gitu. Oh, sesuatu buku yang dianalisa gitu. Iya, di kitab Akhlak Lilbanin. Wah, ternyata bukunya juga buku begituan. Karena di Malunya juga dulu belajar kitab ya. Iya. Walaupun dikit ya. Iya, di zaman MTS Fatona belajar tentang Akhlak Lilbanin, akhlak tentang anak-anak lah gitu tuh. Terus Fatona sekarang udah di bimbingan konseling ngerasa ternyata di Akhlak Lilbanin juga ada loh gitu yang ngebahas tentang bimbingan anak gitu. Jadi kayak kenapa kita nggak analisis kitab ini untuk dijadiin jadi acuannya gitu. Jadi ulama zaman dulu juga ternyata sudah memikirkan tentang BK ya, tentang konseling kan. Betul. Cuman nggak seperinci apa sih peneliti barat gitu kan. Cuma mungkin juga bisa detail, cuma mungkin istilahnya beda gitu kan biasanya kan ya. Kayak talim aja saya juga alala nama alala tahu syairnya nggak? Ada di talim. Iya benar. Tahu nggak? Apa nggak? Enggak sih. Cuman pernah dengar. Apa kata depannya? Alala tanalul ilma illa. Alala tanalul ilma. Ya gitu. Ya gitu ya. Illa bisitat. Iya tahu. Tuh, makanya namanya alala karena dari kitab talim. Masya Allah. Nah, Teh harapan ke depan nih buat para penulis-penulisnya nih kalau Teteh bisa mewakili gitu ya. Apa sih ke depan harapan penulis atau sketsa mimpi ke depan? Kalau harapannya itu untuk para penulis supaya bisa tetap istiqomah, betul. Kan. Terus sama apa namanya nih? Sketsa mimpinya juga bisa menjadi wadah untuk yang lain gitu tuh. Jadi apa namanya? Langkah geraknya itu juga lebih lebar lagi sehingga manfaatnya juga bisa kerasa untuk semua. Lebih banyak lagi. Oke, keren ya. Doakan teman-teman mudah konsisten dan bisa membantu banyak sketsa mimpi lagi dari teman-teman yang lainnya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi games. Namanya gamesnya jawab cepet ya. Astaga. Jadi Teh Fatona ini tinggal jawab cepet aja. Pilih salah satu. Oke. Ini random ya. Ini yang ada di catatan saya aja. Terus Teteh tinggal milih. Jadi boleh pakai alasan boleh nggak? Yang pertama, Win Banten atau Untirta? Win Banten. Win Banten. Kenapa? Karena memang kuliah di sini. Karena kuliah di situ ya. Oke. Menes atau Serang? Menes. Kenapa? Karena itu tempat kelahiran asli. Tempat kelahiran ya. Nggak mau tinggal di Serang ya. Siapa tahu jodohnya nanti orang Serang. Menes aja. Jadi untuk Anda yang saat ini mendekati Fatona, siap-siap tinggal di Menes. Ya. Jauh tapi senang atau deket tapi kepaksa? Jauh tapi seneng apa deket tapi kepaksa? Jauh deh. Jauh ya. Nah, dia tuh walaupun tadi milihnya Menes tapi nggak apa-apa katanya jauh. Jadi sekalian dibawa mimpinya tadi katanya kalau bisa keluar kota silakan ya para calon-calonnya Fatona yang sudah mendaftar. Selanjutnya, nikah muda atau jomblo mulia? Jomblo mulia. Jomblo mulia. Saat ini. Tapi kalau ada yang lamar boleh kali ya. Karena belum lulus. Jadi targetnya lulus. Jadi setelah lulus, mangga langsung diincar ya. S2 atau umroh? Umroh. Umroh dulu ya. Amin, istajib doanya ya Allah. Amin. Terakhir. Fatona atau Nira Aulia Safitri? Fatona. Jadi dia lebih memilih nama aslinya. Kenapa? Karena bangga dengan nama sendiri. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu apa nih? Kenapa pakai nama penanya itu Aulia Safitri tadi? Pengen nyoba aja sih. Karena dari kemarin-kemarin tulisannya pakai nama sendiri gitu. Oke. Ya, biar nama penanya ada di buku gitu. Oh, tapi terinspirasi dari siapa namanya? Terinspirasi dari mana ya? Dari mimpi pikiran, lagi? Dari pikiran sendiri aja sih. Karena cakep aja gitu nama Nira. Nira Aulia Safitri. Ya. Bagus juga namanya Kiana Amanda Dewi.
nama anak saya. Oh. Oke teman-teman, itu dia sih pembincangan kita hari ini ya. Seru sekali. Memang sengaja kita buat kentang ya, tidak terlalu mendalam. Betul. Karena ini renyah aja teman-teman. Banyak banget di sini para penulisnya yang mungkin akan kita undang lagi gitu ya. Selain Mira Auli Safitri, ini salah satunya yang pengen target saya nih. Saya pengen nanti mengundang Aldi Raihan Bugar. Keren ya. Saya pengen undang tuh. Kenapa namanya Bugar itu ya? Iya, kalau di Sunda itu bugar mah kayak Bukan Mas Seger bukan? iya. Iya gitu kan. Terus mungkin saya juga pengen Reski sih, saya pengen Reski, tapi dia tidak nulis ya di sini, cuma editor aja ya. Saya pengen juga nanti ada Reski Febriani di sini, mudah-mudahan berkenan, dan teman-teman yang ada ditulis di sini. Ya buat teman-teman juga, nih saya pengen ingetin buat yang punya buku ya sudah rilis, nggak apa-apa datang aja ke Alala ya, nanti kita masukin ke konten seingat saya. Kenapa? Karena di setiap ingatan banyak harapan. Dan kita juga mau ngingetin teman-teman, ini jangan lupa ya, nanti di kelas bulan Maret sebentar lagi Alala bakal ada kelas financial planning syariah. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang pengen kelas perencanaan keuangan secara syariah, nanti kita ada di bulan Maret ya. Harusnya sih bulan Februari, cuma timnya lagi pada sibuk mau sidang skripsi. Saya juga lagi sibuk pemberkasan, jadi ditunggu aja, di bulan Maret kita akan rilis. Tapi buat teman-teman yang penasaran juga silahkan follow aja Instagramnya alala.tnd atau legowo_den. Instagramnya teh ada? Ada. Apa namanya? Fatona 0805. 05. Bener nggak? 0805. Apa ya? Iya 0805 benar. Oke. Sketsa Mimpi 0805. Oke. Sketsa Mimpi ada Instagramnya? Ada apa namanya? Sketsa Mimpi. Sketsa Mimpi ya? Iya. Oke, silakan dicari teman-teman untuk info-info terbaru dari mereka dan dari Alala. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Sampai ketemu lagi di konten-konten seingat saya selanjutnya. Kenapa? Karena di setiap ingatan banyak harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.